Mau Q&A dulu atau mau Dhamma Talk dulu nih? Kira-kira. Gimana teman-teman, mau question and answer dulu atau Dhamma Talk dulu? Kalau Dhamma Talk dulu baru question and answer, pertanyaannya bisa lebih panjang di belakang. Kalau di depan dibatasin sama Dhamma Talk nanti. Oke, Dhamma Talk dulu aja lah ya. Oke. Sebelum kita mulai Dhamma Talk, mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan membacakan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Hari ini saya akan memberikan sedikit dhamma tentang sadda. Nanti Anda akan lihat sampai sejauh mana sadda Anda terhadap Buddha, Dhamma, Sangha. Oke. Jadi sadda dalam bahasa Inggris dibilang faith atau keyakinan. Ini diartikan sebagai percaya pada agama berdasarkan pandangan salah kalau dalam Inggrisnya. Nah, tapi dalam Pali, sadda di sini adalah percaya pada agama berdasarkan pada pencerahan sempurnanya Buddha, itu sadda. Gitu. Jadi jelas sekali bahwa kita sebagai umat Buddha harus yakin kepada pencerahannya Buddha, gitu. Karena tanpa meyakini itu kita nggak akan bisa untuk maju dalam spiritual, gitu. Karena kalau orang nggak punya keyakinan mungkin akan berpikir ini Buddha benar atau enggak, ada atau enggak, atau ini cuma sekedar dongeng saja. Di sini. Dan sadda sendiri ada beberapa jenis, ada beberapa hal yang harus kita yakini, gitu. Yaitu yakin terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, juga kehidupan lampau, kehidupan yang sekarang, kehidupan yang masa depan, 3 latihan yaitu sila, samadhi, dan panya, dan hukum kama. Ini sadda ini harus Anda punya, dan sadda ini terhadap hal-hal ini semua Anda harus punya sadda yang kuat, gitu. Ini akan sangat bermanfaat. Nah, ketika Anda yakin terhadap Buddha, Anda yakin terhadap pencerahannya, berarti Anda juga yakin terhadap dhammanya, gitu. Karena Buddha mengajarkan dhamma, akhirnya Anda akan mau melaksanakan dhammanya. Karena dengan melaksanakan dhamma, Anda akan bisa mencapai pencerahan atau mendapatkan hasil yang seperti Buddha dapatkan, seperti itu. Dan Anda juga harus yakin kepada Sangha, karena Sangha di sini adalah orang-orang yang sudah berhasil mempraktekkan ajaran Buddha, yang sudah berhasil merealisasi dhamma yang diajarkan oleh Buddha. Begitu. Dan ketika Anda percaya kepada kehidupan lampau, Anda yakin apa yang Anda dapat sekarang ini adalah hasil perbuatan baik di masa lampau. Apa yang Anda dapatkan, entah ya apapun yang Anda terima yang buruk, itu merupakan hasil perbuatan buruk dari masa lampau. Jadi ada konsekuensi di sini. Nah, begitu juga
Ketika Anda yakin terhadap kehidupan masa depan, Anda yakin apapun yang Anda lakukan yang baik pada saat ini akan mendatangkan kebahagiaan nantinya. Dan juga apapun yang Anda lakukan, keburukan, kejahatan akan Anda terima nantinya. Penderitaan. Seperti itu. Ada konsekuensi di sini. Jadi dengan meyakini itu akan muncul hiri otapa Anda. Malu untuk berbuat jahat dan takut akibat perbuatan jahat. Kalau enggak, ya kita akan berpikir hidup cuma sekali. Lakuin aja apapun yang kita mau. Misalnya mau rugiin orang juga nggak masa bodoh gitu kan. Nah, karena mereka nggak percaya sama kehidupan yang akan datang. Karena mereka pikir hidup cuma sekali. Akhirnya mereka bebas melakukan apapun sesuka hati mereka. Nah, itu. Oke, juga 3 latihan sila samadhipanya dan hukum kama. Oke, sada. Ada beberapa jenis sada di sini. Ada 4 jenis sada, yaitu agamana sada, adigama sada, okapana sada, dan pasada sada. Apa itu agamana sada? Agamana sada ini keyakinan yang jelas pada ajaran Buddha, Bodhisatta, dan para Arya. Dalam artian di sini mereka yang sudah mencapai arahat. Agamana sada, jelas sekali. Dan juga adigama sada, yaitu keyakinan karena penembusan dengan merealisasi jalan hasil, ini Maggapala. Adigamana sada bisa dari Sotapana, tingkat-tingkat kesucian sampai Anagami. Adigamana sada, karena mereka sudah merealisasi jalan hasil Magga dan Pala. Bisa juga arahat di sini, adigamana sada. Lalu okapana sada di sini keyakinan yang sepenuhnya atau terang-terangan atau dengan tekad. Di sini okapana sada, yaitu mempercayai dan bergantung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Berikutnya, keyakinan yang tak tergoyahkan atau acala terhadap kualitas Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dalam subkomentar Mahaparinibbana Sutta di sini menjelaskan keyakinan karena tekad atau ketetapan hati seperti menyelami dan masuk ke landasan keyakinan. Lalu karena keyakinan itu akan muncul tingkah laku kita yang sesuai dengan keyakinan itu, mempengaruhi tingkah laku. Gitu. Yakin dengan Buddha. Buddha ngajarin apa? Banyak berbuat baik. Berarti saya harus banyak berbuat baik. Berbuat baik melalui apa? Pikiran, ucapan, perbuatan. Dalam artian saya harus banyak berbuat baik. Dalam artian juga saya harus menjaga tingkah laku saya sesuai apa yang Buddha ajarkan. Nah, muncul dalam keyakinan saya tidak akan merugikan makhluk lain. Nah, seperti itu. Menyelami. Masuk ke dalam seperti menyelami dan masuk ke landasan keyakinan, lalu muncul atau timbul dengan tingkah laku di sini. Tingkah laku kita sesuai dengan Dhamma, karena yakin sekali sama Buddha. Nah, Buddha bilang seperti ini, jalanin. Buddha bilang seperti ini, jalanin. Nah, itu pun tapi dilandasi dengan pengertian benar. Nah, kita bukan sada yang buta, bukan blind faith di sini. Ini bahaya. Orang ya sada dengan keyakinan Buddha ini bahaya. Nah, pokoknya disuruh nyebur. Nah, disuruh begini nggak bisa. Tapi sada di sini ada sada dengan keyakinan benar. Seperti itu. Ini penting. Karena kita yakin Buddha bilang banyak berbuat baik. Karena apa? Dengan banyak berbuat baik, siapa yang dapat manfaat? Kita sendiri yang dapat manfaat, bukan orang lain. Kita jadi aman. Benar nggak? Kemana-mana aman. Kalau kita memang berbuat baik, sering berbuat baik, pasti karena perbuatan baik itu sendiri akan jadi pelindung kita. Orang akan juga melihat kita sebagai orang baik. Kalau orang tahu, mereka pun akan melindungi kita. Seperti itu.
Dan bahkan mungkin yang nggak kelihatan pun akan protek kita kalau kita sering berbuat baik. Karena itu bagian dari karma yang sebagai pelindung kita. Seperti itu. Oke. Nah, di sini yang berikutnya, keyakinan sangat penting untuk memenuhi komitmen terhadap 3 latihan, yaitu sila, samadhi, dan panya. Jadi bertahap di sini. Bertahap. Anda harus jalanin sila, karena menjalankan sila, sila ini akan menunjang samadhi, dan menjalankan samadhi juga akan menunjang panya. 3, yakin terhadap hal ini. Ketika Anda menjalankan sila, samadhi, dan panya, Anda akan bisa menembus kebenaran seperti yang Buddha rasakan. Seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah pasada sada. Di sini pasada sada ini tanpa keinginan berkomitmen dan menghormat pada ajaran Buddha. Pasada sada. Mungkin bisa dibilang Buddha KTP ini ya. Pasada sada. Dan tidak cukup kuat untuk tidak diselingi keraguan. Nah, artinya di sini masih banyak keraguan. Masih banyak keraguan. Benar atau enggak Buddha? Benar atau enggak nih Tipitaka? Ajarannya Buddha asli. Banyak kan sekarang. Benar enggak nih Abhidhamma ajarannya Buddha? Di masyarakat berkembang sekarang. Mereka enggak percaya Abhidhamma. Mereka enggak percaya kitab komentar. Benar enggak? Nah, seperti itu. Banyak keraguan di sini. Nah, itu. Lalu menyukai atau menghormat ajaran dari guru-guru yang lain. Nah, pokoknya ikutin angin kemana nih? Lagi ngetrennya ke sini ikut gitu. Yang ini, yang di sana hebat. Ikut ke sana, gitu kan? Lalu tidak dapat mendukung untuk memenuhi komitmen terhadap 3 tahapan latihan. Artinya memang dia tidak, karena ragu, nggak menjalankan sila aja nggak mungkin kita bisa murniin sila sekarang, susah Bante, soalnya dagang gitu kan. Nggak bisa gitu kan, nggak ada komitmen di sini. Nah, bagaimana jalanin sila aja nggak, apalagi meditasi gitu. Apalagi bagaimana bisa dapat panya gitu kan. Nah, di sini. Lalu walaupun dapat mendukung untuk melakukan persembahan yang luar biasa gitu. Atau dalam artian pentabisan, dia support orang. Tapi komitmennya nggak ada. Di situ. Nah, dalam Anandatera Sutta dalam Samyutta Nikaya disebutkan seseorang yang tidak ada kesenangan pada Buddha Dhamma Sangha seperti Putujana setelah meninggal akan terlahir dalam alam yang menyedihkan, di alam-alam yang tidak menyenangkan, di alam neraka. Jadi yang sadanya yang tidak punya sada dalam Buddha Dhamma Sangha, mereka akan menderita gitu. Mereka akan terlahir dalam alam neraka, alam apaya. Dan mereka yang memiliki sada yang kuat pada Buddha Dhamma Sangha, seperti orang yang memiliki pengetahuan atau seperti murid-muridnya Buddha, murid-murid para Arya, maka meninggal akan terlahir dalam alam yang menyenangkan, mungkin bisa dilahirkan di surga. Nah, seperti murid-murid Arya, dengan sada yang kuat, Sotapanna saja, dia sudah menghancurkan beberapa kotoran batinnya. Beberapa kotoran batinnya lenyap. Itu dengan modal sada yang kuat. Sada yang kuat bisa menghancurkan kekotoran batin bertahap. Nah, jadi hanya dengan modal sada aja, seseorang bisa masuk surga. Bukan cuma klaim tetangga kita gitu. Buddha juga ada ini di situ. Anda harus yakin sama Buddha Dhamma Sangha. Dengan keyakinan kuat aja.
bisa masuk surga, gitu. Iya enggak? Nah, mungkin klaim ini yang jadi referensi dipakai. Secara ajaran Buddha lebih tua ya secara ini kan. Nah, ada cerita dalam, kalau nggak salah dalam zaman Buddha Anumodasi, ada seorang pemuda miskin. Seorang pemuda miskin tapi dia baik, suka merawat orang tuanya. Kelakuannya baik tapi miskin. Di zaman itu ada muncul Buddha Anumodasi. Tapi dia tidak punya kesempatan untuk berdana karena saking miskinnya, gitu. Nah, lalu dengan bantuan murid utamanya Buddha, akhirnya dia bisa berlindung kepada Buddha Dhamma Sangha. Misalnya dia bisa menyatakan perlindungannya kepada Buddha Dhamma dan Sangha. Dan setiap hari dia melakukan penghormatan, dia melakukan respect, dia melakukan puja kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Cuma itu aja. Setelah meninggal, dia terlahir di alam Dewa dan Brahma selama 1 asengkya kapa. Hanya dengan begitu saja, dia melakukan puja setiap hari, melakukan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, Sangha, menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, Sangha. Dan akhirnya dia bisa terlahir di alam Dewa dan Brahma, selalu Dewa Brahma 1 asengkya kapa, terus saja. Dari dewa satu ke dewa yang lain, alam dewa yang lain, terus naik turun seperti di alam dewa. 1 asengkya kapa menyatakan Buddhang saranang gacami, Dhammang saranang gacami, Sanghang saranang gacami, dengan penuh penghormatan, dengan penuh ketulusan, berlindung kepada Buddha Dhamma. 1 asengkya kapa. Karena dia nggak punya kesempatan untuk berdana, jadi dia lakukan itu dengan penuh respect, penuh hormat, penuh keyakinan. 1 asengkya kapa. Mau coba? Nah, di kelahiran terakhirnya, dia terlahir sebagai anak orang kaya. Kalau nggak salah di Sawati, saya lupa ininya. Kalau nggak salah di Sawati. Lalu ketika umurnya 7 tahun, dia bermain-main sama teman-temannya, gitu, berlari ke satu wihara. Dan di wihara itu ketemu biku, dan biku itu ngajak dia untuk mengucapkan Buddhang saranang gacami, Dhammang saranang gacami, Sanghang saranang gacami. Karena dia kecenderungan kuatnya di masa lampau, dia ingat akan apa yang dia telah lakukan. Selesai Buddha mengambil perlindungan terhadap Tisarana, dia menjadi arahat. Dan nama bantenya Tisarana Gamana Tera, kalau nggak salah. Kecenderungannya kuat dari masa lampaunya. Setelah dia ngucapin Buddhang saranang gacami, Dhammang saranang gacami, Sanghang saranang gacami, dia jadi arahat. Seperti itu. Makanya kecenderungan yang membawa dia ke sana cepat sekali ya. Begitu aja jadi arahat coba. Zaman dulu hokinya gede. Sekarang kita harus berjuang ini. Oke. Jadi hanya dengan memiliki sada yang kuat aja keuntungannya sangat besar, ya. Karena kita melakukan sada yang kepada suatu yang luar biasa gitu, suatu kebenaran yang dipuja oleh semua alam semesta, bisa dibilang, oleh para dewa dan manusia. Kata Buddha Dhamma Sangha ini sangat jarang sekali bisa didengar, nggak semua makhluk bisa. Oke. Nah, di sini dalam Anguttara Nikaya saya akan menjelaskan memakai contoh seperti Jambudipa. Jambudipa itu satu tempat di daerah India, di dataran India.
yaitu tempat istimewa bisa dibilang. Semua sama Sang Buddha akan terlahir di sana, di Jambudvipa, area Jambudvipa. Nah, kebetulan kita dalam masa 5 Buddha, nah semua sama Sang Buddha akan lahir di sana, di daerah Jambudvipa. Oke, dalam Anguttara dijelaskan, ini ceritanya tentang sedikit dan banyak. Nah, nanti Anda akan tahu Anda di kategori yang sedikit atau Anda di kategori yang banyak. Oke. Nah, di sini disebutkan bahwa di Jambudvipa itu sedikit sekali taman-taman yang indah, sedikit hutan kecil, sedikit pemandangan yang indah, sedikit sekali kolam-kolam teratai, sedikit. Lebih banyak bukit-bukit dan lereng-lereng. Lebih banyak sungai-sungai yang sulit diseberangi. Lebih banyak daerah yang banyak tunggul pohon dan semak belukar. Lebih banyak pegunungan batu cadas. Nah, itu di Jambudvipa perumpamaannya. Buddha memberikan perumpamaan seperti ini. Begitu juga makhluk-makhluk sangat sedikit yang lahir di daratan. Oke, kita bisa pikir, banyakan mana komposisi daratan sama lautan? Lautan kan? Nah, Buddha bilang, sangat sedikit makhluk yang lahir di daratan. Betul kan? Terbukti sekarang. Zaman itu pun ya Buddha sudah bisa melihat banyak yang lahir di lautan ternyata. Ya kalau Anda tonton Discovery Channel, ya masalah laut tuh banyak sekali, bermacam-macam jenis ikan, ribu, mungkin nggak tahu berapa ini. Atau Anda mungkin ke pasar lihat teri yang segunung gitu. Iya kan? Nah, ya enggak. Lalu lahir di daratan sedikit. Lalu terlahir di antara manusia. Atau ya bisa dibilang jadi manusia juga sedikit. Dan terlahir di antara manusia juga sedikit. Dalam artian ya yang jadi manusia gitu. Dia di daratan pun yang jadi manusia juga sedikit. Ya enggak? Anda bisa bayangkan 1 orang di rumah atau 4 orang di rumah, banyakan mana sama semut, banyakan mana sama nyamuk, ya enggak, sama kecoa, ya sedikit kan manusia gitu kan dibandingkan mereka. Nah, banyak makhluk. Lalu jadi manusia pun sedikit yang lahir di daerah pertengahan, ya enggak. Ya, sedikit yang lahir bisa dibilang di kota. Yang bisa tinggal di kota itu sedikit. Ya enggak? Sedikit sekali yang punya kesempatan. Lalu di antara yang lahir di kota, sedikit juga yang bijaksana, yang intelijen, yang cerdas, yang mampu mengerti arti dari apa yang dinyatakan sebagai baik dan buruk. Mana yang kusala dan mana yang aku salah. Sedikit yang punya intelijen. Nah, bener enggak? Nah, Anda nih yang tinggal di kota nih. Anda ngerti enggak? Kusala dan aku salah. Lalu, di antara yang bijaksana pun, sedikit juga yang memiliki mata kebijaksanaan. Sedikit yang memiliki mata kebijaksanaan. Nah, yang memiliki mata kebijaksanaan pun, yang pandai, yang bijaksana, sedikit yang melihat tata gata. Ya, sedikit untuk yang langsung ketemu dengan Buddha. Nah, lalu juga sedikit yang mendapatkan dan mendengar dhamma dan vinaya dari Buddha langsung. Kita udah kesempatannya sudah nggak ada. Gitu. Kita di antara orang yang banyak ini, yang kita nggak termasuk yang sedikit. Lalu setelah mendengarnya, sedikit yang diingat dalam pikirannya. Nah, setelah dengar dhamma, sedikit yang ingat. Yang ada masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Oke, mungkin masih di ruangan ini ingat, keluar pintu udah lupa. Ya,
Keluar pintu udah lupa pasti. Nah sedikit loh, setelah mendengar Dhamma diingat sedikit. Lalu setelah mengingat, ada yang mengingat, oh Bante bilang begini, diingat sedikit, tapi sedikit. Lalu yang memeriksa dan menyelidiki arti dari ajaran tersebut sangat sedikit. Dia renungkan, kenapa Bante bilang begini, kenapa ajaran Buddha begini, direnungkan. Ini perenungan sedikit sekali yang bisa, oh sedikit. Lalu setelah mereka mengingat juga sedikit direnungkan, sedikit yang mengerti dari arti dan Dhamma. Lalu sedikit mengerti arti dan Dhamma itu sendiri, lalu mempraktekannya sesuai dengan Dhamma. Setelah mengerti, sedikit yang mempraktekkan, gitu kan? Contohnya, sedikit yang mempraktekkan sesuai Dhamma. Nah, lalu begitu juga sedikit setelah mengerti dan mempraktekkan Dhamma itu memunculkan atau mendapatkan rasa tergugah, kemendesakan dari sesuatu yang membangkitkan rasa kemendesakan, rasa tergugah. Sedikit. Contohnya, kita tahu anicca, perubahan, ya kan? Belajar Dhamma, oke, kuat, tahu anicca. Tapi begitu keluarga kita meninggal, kita nangis gitu kan. Nggak bisa terima konsep anicca. Sedih gitu muncul. Kita paham kan, ini anicca, tapi nggak bisa. Dan begitu melihat kematian, kematian adalah salah satu objek untuk membangkitkan rasa tergugah. Kita malah jadi sedih ngelihat, wah, mama kita meninggal, atau oh nenek kita meninggal, jadi sedih gitu. Kenapa harus nenek saya yang meninggal? Kenapa harus mama saya yang meninggal? Bukan berpikir, saya pun akan meninggal sama seperti ini. Tinggal kapannya saja yang kita nggak tahu. Nah, gitu. Makanya ketika Anda sekalian pergi melayat, renungkan seperti itu. Saya pun pasti akan meninggal seperti ini. Tidak bisa dihindari. Yang dilahirkan pasti akan meninggal. Nah, perenungan ini akhirnya akan membangkitkan rasa tergugah kita, rasa kemendesakan kita untuk praktek Dhamma, untuk banyak berbuat baik gitu. Untuk bisa menembus Dhamma kalau bisa. Gitu. Jangan cuma habis pai kui, ya makan-makan kacang, ya dia lupa. Ngobrol-ngobrol. Ya, ini ya tanpa disadari ininya. Oke. Lalu setelah terinspirasi dengan rasa kemendesakan tersebut pun sedikit yang berjuang dengan sungguh-sungguh. Iya ya, saya juga mati, tapi ya nanti aja lah, gitulah. Ini masih anak-anak, masih kecil, gitu. Ya, berjuang dengan sungguh-sungguh sedikit, gitu. Lalu dengan yang berjuang sungguh-sungguh pun oke, dia sudah lepas semuanya. Sedikit juga yang mendapatkan konsentrasi atau keterpusatan pikiran karena pelepasan, sedikit yang berjuang. Ya, udah dia sungguh-sungguh pun sedikit yang mendapatkan konsentrasi karena pelepasan. Lalu mereka pun yang sudah mendapatkan konsentrasi, sedikit yang mendapatkan rasa istimewa dari makanan yang lezat. Bisa dibilang bisa merasakan rasanya Dhamma. Sangat sedikit. Menikmati rasa dari arti, menikmati rasa dari Dhamma, menikmati rasa kebebasan. Sangat sedikit. Sangat sedikit sekali. Seperti itu. Nah. Dan yang sedikit-sedikit ini, begitu juga dibilang sangat sedikit yang sebagai manusia ketika meninggal lahir di antara manusia dan dewa. Nah, sedikit juga setelah jadi manusia lahir di antara manusia dan dewa. Sedikit juga sebagai dewa, begitu meninggal lahir di antara dewa dan manusia. Begitu juga sedikit dari alam neraka, dari alam binatang dan alam peta yang lahir di antara manusia dan dewa. Sangat sedikit. Nah,
Jadi ini yang sedikit loh, ini bagian yang sedikit. Nah, yang banyak kebalikannya. Nah, yang banyak kebalikannya. Lebih banyak kata Buddha yang terlahir di air, ya kan? Terus lebih banyak yang lahir di mana saja di antara manusia, lebih banyak. Nah, lebih banyak yang lahir di daerah terpencil, mungkin juga di antara suku-suku terasing. Jadi daerah pinggiran, nggak banyak masyarakat yang tinggal di kota gitu kan. Apalagi tinggal di daerah-daerah itu sangat sulit untuk mendapatkan akses dhamma, gitu, sangat sulit. Lalu lebih banyak yang tidak bijaksana, yang bodoh, yang dungu atau tumpul, tidak mampu mengerti arti dari apa yang dinyatakan sebagai yang baik dan yang buruk. Lebih banyak yang kebingungan dan tenggelam dalam ketidaktahuan, awija, lebih banyak yang tidak dapat bertemu dengan Tathagata. Lebih banyak yang tidak mendapat dan mendengar langsung Dhamma dan Winaya dari Tathagata. Lebih banyak yang lebih banyak yang setelah mendengar tidak mengingatnya dalam pikiran. Oke? Lebih banyak yang tidak mengerti lebih banyak yang setelah mengingat tidak diselidiki arti dari ajaran tersebut, tidak direnungkan. Lalu lebih banyak tidak mengerti arti dan dhamma tersebut, maka karena nggak mengerti tidak dipraktekkan, tidak berlatih sesuai dengan dhamma. Lebih banyak tidak mendapatkan atau memunculkan rasa kemendesakan. Jadi tidak mendapatkan atau tidak memunculkan rasa kemendesakan, tergugah dari sesuatu yang bisa membangkitkan rasa kemendesakan. Nah, ketika terinspirasi oleh rasa kemendesakan tersebut tidak berjuang dengan sungguh-sungguh. Gitu. Juga lebih banyak tidak mendapatkan konsentrasi atau keterpusatan pikiran karena pelepasan. Juga lebih banyak tidak mendapatkan makanan yang lezat, tetapi hidup dengan membawa sisa-sisa yang ada di mangkuk. Bisa dibilang seperti itu. Kita hanya mengambil sisa-sisa saja. Lalu lebih banyak tidak mendapatkan rasa dari arti, rasa dari dhamma, dan rasa kebebasan. Seperti itu Buddha bilang. Nah, setelah meninggal lebih banyak sebagai manusia, dewa, dan dari alam neraka, dari alam binatang dan peta, lahir di neraka, lahir di alam binatang, atau jadi peta. Lebih banyak. Nah, seperti itu. Maka ada ungkapan rumah sejati semua makhluk adalah di neraka. Nah, kita ngunjungin lahir di alam manusia ini cuma liburan doang, bisa dibilang. Cuma kunjungan. Gitu. Sangat sulit. Buddha kan bilang kemungkinan untuk terlahir sebagai manusia kan, seperti kura-kura buta yang muncul 100 tahun sekali, dilempar, asalnya masuk ke dalam cincin atau roda yang pas hanya ukuran kepala kura-kura itu. Kura-kuranya pun buta, dilemparnya di samudra. Wah, kemungkinannya munculnya 100 tahun sekali lagi. Sangat sulit makanya. Nah, sekarang Anda sudah beruntung lahir sebagai manusia. Nah, ya enggak, yang seperti kemarin dia bilang, hokinya udah besar gitu, udah gede nih gitu, manfaatin makanya. Oke. Nah, semua ini semua faktor orang yang sedikit dan banyak ini karena apa? Karena sadanya, kualitas sada yang berpengaruh di sini. Yang sedikit kualitas sadanya mungkin lebih kuat, tapi yang banyak kualitas sadanya kurang. Nah, saya ada referensi satu sutta lagi dalam Cangki Sutta, Majjhima Nikaya 95. Ini dijelaskan. Setelah seseorang mengamati dan melihat biku telah terbebas dari loba dosa moha atau setelah menjadi arahat, seseorang
menjadi yakin padanya. Ada sada. Setelah yakin, dia akan mengunjungi dan menghormatinya. Setelah mengunjungi, dia akan mendengarkannya. Setelah mendengarkannya, karena mengunjungi seorang bijaksana, dia akan mendengarkan dhamma yang diajarkan berupa dhamma. Lalu karena mendengarkan dhamma, dia akan mengingat dan merenungkan, juga menyelidiki arti dari ajaran yang sudah diingatnya. Oke, lalu karena itu dia akan mendapatkan atau menerima hasil dari perenungan atau mendapatkan pencerahan dan mengerti dari ajaran-ajaran tersebut. Lalu karena dia mendapatkan pencerahan, kegembiraan akan muncul. Kegembiraan akan muncul. Karena kegembiraan muncul, maka dia akan menyatakan tekadnya. Saya akan melakukannya. Sangweganya bisa muncul, dibilang di sini. Lalu ketika dia sudah menyatakan tekadnya, dia akan mengamati dengan teliti. Bisa dibilang di sini dia akan berusaha mengamati dengan teliti. Terus dia lakukan. Lalu dia akan berjuang dengan sungguh-sungguh dan mantap. Karena terus dengan tekun dia berlatih, mengamati, terus menganalisa, lalu dia akan merealisasi kebenaran tertinggi dan melihatnya atau menembus dengan kebijaksanaan. Dengan menembus kebijaksanaan, dia akan menemukan kebenaran. Di sini faktor sada sangat penting, karena yakin semua akan terus dia lakukan. Iya enggak? Betul enggak? Di sini berperan sangat penting sekali. Lalu ketika menemukan kebenaran, dia akan terus, ketika memang belum sampai tahapan akhir, dia akan terus mengulang-ulang lagi dhamma yang dia dapat terus. Jadi bergantung pada pengulangan dan pengembangan dan pengumpulan hal-hal yang sama. Apa yang dia lakukan, kebijaksanaan yang dapat, dia terus matangkan lagi sampai akhirnya dia bisa menembus sotapanna, sakadagami, anagami, sampai akhirnya arahat. Faktor sada di sini sangat-sangat mendukung. Nah, jadi Anda di bagian mana nih? Yang sedikit atau yang banyak? Tinggal tergantung Anda sekarang. Anda mau mengarah kemana? Mau yang sedikit atau yang banyak? Nah, Anda punya potensi, kalian punya potensi semua. Tinggal arahkan kemana, gitu. Kalau yang mau sedikit, ya silakan. Mau yang banyak, ya silakan. Pilihan jadinya ya. Nah. Jadi, apa hal-hal yang membantu untuk pencapaian akhir dari kebenaran? Yaitu perjuangan atau usaha. Nah, apa yang membantu membantu untuk dalam perjuangan, mengamati dengan teliti? Apa yang membantu untuk bisa mengamati dengan teliti, menyatakan keinginannya atau kemauannya, atau menyatakan tekadnya? Apa yang membantu untuk menyatakan tekadnya? Karena gembira. Apa yang membantu karena kegembiraan ini? Karena kita mengerti. Karena mengerti, kita mendapatkan pencerahan. Apa yang membantu kita bisa mengerti? Karena kita menyelidiki terus, merenungkan arti dan ajaran ini. Nah, apa yang membantu perenungan ini? Karena kita terus mengingat, kita bisa mengingat ajarannya. Apa yang membantu untuk mengingat ajarannya? Kita mendengarkan dhamma. Prosesnya, apa yang membantu untuk mendengarkan dhamma? Anda mau mendengarkan, Anda membuka diri untuk bisa menerima, gitu. Jadi seperti gelas, kalau ditutup, nggak mungkin kita bisa masukin air kan? Kalau dibuka, kita harus bisa membuka diri terhadap dhamma, terhadap kebenaran, apalagi dengan orang yang bijaksana. Jangan pakai konsep kita sendiri gitu. Nah, mau mendengarkan atau membuka diri. Nah, apa yang membantu kita mau mendengarkan? Kita memberikan penghormatan. Nah, apa yang bisa membantu kita bisa akhirnya bisa memberikan penghormatan? Karena mengunjungi para bijaksana, gitu. Nah, apa yang membuat kita mau mengunjungi para bijaksana?
karena yakin. Balik lagi di sini, sada. Jadi pondasinya. Anda bisa melakukan ini semua. Tahapan ini. Benar enggak? Karena Anda yakin Anda mau mengunjungi. Karena Anda mengunjungi, Anda menjadi respect dan juga mendengarkan nasihatnya, mendengarkan dhamma, Anda harus mengingatnya, terus Anda harus renungkan, selidiki. Begitu Anda selidiki, Anda akan mendapatkan pencerahan. Begitu Anda dapat pencerahan, happy, ada kegembiraan, akhirnya muncul sangwega, saya harus lakukan. Ketika Anda melakukan, menyatakan tekadnya, Anda terus mengamati, terus berusaha, wirya akan muncul. Energi Anda nggak akan habis. Ada kompornya terus di dalam, bisa dibilang nggak mati-mati nih kompornya. Gitu. Terus berjuang, apapun kondisinya Anda akan lakukan terus. Ya. Dari situ, kalau Anda yakin, Anda tekun, Anda usahanya terus menerus, pasti Anda akan mendapatkan hasil. Anda akan menembus. Tergantung dari tingkat kebijaksanaan Anda, tergantung dari tingkat matangnya parami Anda, tergantung dari seberapa serius usaha Anda, seberapa kuat usaha Anda. Faktor-faktor ini akan bisa membantu Anda untuk membuka pintu nibbana, untuk melihat kebenaran. Ya, sangat sistematis kan? Hal yang sepele bisa dibilang, tapi tahapannya inilah ajaran Dhamma yang Buddha ajarkan. Buddha menjelaskan Dhamma begitu sistematis, bertahap. Semua ada tahapannya. Semua ada tahapannya. Inilah Dhamma yang diajarkan Buddha. Seperti itu. Ya, jadi inilah kenapa kata saya bilang sada memiliki peran yang penting dalam penembusan dalam salah satu faktor penting dalam penembusan Dhamma. Ya, kemarin saya bilang sekarang Anda ini muridnya Buddha atau supporternya Buddha. Kategorinya. Ya, Anda bisa nilai untuk Anda sendiri, dan ketika Anda sudah paham kapasitas Anda, berusahalah untuk improve. Berusaha untuk meningkat, bertahap. Jangan dipaksa juga kalau memang belum siap. Tapi bertahap, terus harus berjalan, harus berputar. Terus harus bergerak. Nah, sampai nanti Anda betul-betul dinyatakan sebagai muridnya Buddha. Gitu. Yang punya keyakinan yang sangat kuat terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini penting sekali. Nah, di sini faktor sada, keyakinan. Jadi inilah pengertian yang Buddha coba bentuk kepada murid-muridnya, kepada umatnya untuk mengerti tahapan-tahapan ini. Dan dari situ terus berusaha meningkat sampai akhirnya pasti ketika Anda melakukan usaha, terus juga konsisten, Anda akan mendapatkan hasilnya. Oke? Berusaha untuk meningkat, berusaha untuk yang terbaik dalam praktek Dhamma. Oke, semoga kalian bisa meningkat dalam Dhamma sehingga akhirnya bisa terbebas dari penderitaan. Hari ini sedih sebentar saja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, khususnya dalam meditasi. Ada yang mau ditanyakan? Nanti kadang-kadang perkembangan meditasi kita kadang kurang bagus. Itu kadang menimbulkan keraguan Bante terhadap praktek gitu. Nah, bagaimana cara supaya sadarnya makin meningkat gitu? Buddha bilang harus santuti. Santuti tahu kok? Puas atas apa yang Anda punya. Kalau memang bagus, ya bagus. Kalau memang lagi menurun, ya sudah. Apa adanya aja.
Itu yang penting saat ini Anda terus konsisten di nafas saja, di objek Anda saja, itu saja. Misalnya jangan mengharap yang lain, karena bagaimanapun kalau Anda terus tekun hanya dengan mengamati objek Anda, pasti akan ada hasilnya. Masalah di sini adalah kita nggak tahu kategori meningkat atau menurun. Kita nggak tahu. Patokannya di mana, ini terlalu luas sekali. Gitu ya. Karena mungkin kita terbiasa kalau yang bagus-bagus mungkin meningkat meditasi kita. Tapi kalau yang jelek-jelek dibilang menurun. Belum tentu. Nah, mungkin saat itu konsentrasi Anda sudah dalam. Tapi mungkin ada faktor yang lain yang belum komplit. Mungkin satinya kurang. Seperti itu. Akhirnya jadi nggak maksimal. Mungkin konsentrasinya sudah mendalam. Seperti itu. Jadi jangan kita berpatokan baik atau buruk, tapi berusaha untuk konsisten mengamati objek meditasi Anda. Itu aja. Terus aja di nafas gitu. Jangan menilai. Itu akan lebih baik. Oke? Ya, coba lagi terus di nafas untuk mengamati nafas selama mungkin. Perbaiki kualitas konsentrasi Anda gitu. Oke? Ada lagi? Bante mau tanya mengenai meditasi berjalan, kita bagaimana konsentrasinya? Konsentrasinya tetap di nafas, Ibu. Bukan di gerakan jalan, bukan di langkahnya atau menyadari sentuhan antara lantai dengan kaki. Kita ketika Anapanasati ini, latihan Anapanasati, Anda harus terus mengamati nafas di 4 posisi, berbaring, duduk, berjalan, ataupun berdiri. Terus mengamati nafas. Kalau berjalan kan kita juga harus melangkah. Iya. Kita kan juga mengamati depan kita kalau ada mungkin nggak rata atau apa. Apa itu juga tidak memecah konsentrasi kita? Ya, maka sebaiknya jalannya di tempat meditasi aja gitu. Kalau bisa, kalau waktu meditasi kan mungkin ada space-nya gitu kan, ada jalurnya gitu. Selama nggak ada masalah ya tetap aja di nafas gitu. Kalau di sehari-hari ya sebisa mungkin untuk terus di nafas gitu. Kalau sehari-hari. Saya pernah melihat ini meditasi berjalan itu di Watu Gong, itu dia lokasinya kan tanah ya. Nah itu mereka cara bagi konsentrasinya bagaimana? Kan mesti nggak rata jalannya, juga banyak ada batu juga. Betul. Nah di sini balik lagi karena kita kan berkomitmen untuk memperkuat konsentrasi. Itu komitmen kita adalah memperkuat konsentrasi, dan yang dibilang konsentrasi itu adalah hanya menyadari satu objek. Hanya menyadari satu objek dalam jangka waktu yang lama, terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, gitu. Jadi untuk bisa mendukung itu semua, jadi sedari awal kita berusaha untuk hanya fokus sama nafas saja. Karena dengan begitu ada keberlanjutan konsentrasi Anda dari satu sesi, dari satu waktu ke waktu yang lain. Nah ini akan memperkuat konsentrasi Anda. Nah seperti itu. Nanti ketika konsentrasi Anda sudah kuat, jadi begini, oke, saya kasih gambarannya. Manfaat kita bisa memperkuat konsentrasi dalam jalur meditasi ini. Konsentrasi kita saat ini adalah untuk memperkuat pikiran pada satu objek, memperkuat konsentrasi pada satu objek. Semua energi pikiran kita curahkan untuk hanya mengamati satu objek. Dengan begini, energi pikiran kita akan semakin kuat. Ketika energi pikiran Anda semakin kuat, sudah kuat berarti sudah siap untuk bisa melihat objek yang lain.
Tapi kita perlu pondasi yang kuat dulu. Nah, dengan energi pikiran yang kuat, energi pikiran ini pun akan menghasilkan cahaya yang luar biasa, Ibu. Ini satu hal. Lalu, ketika kita sudah punya pondasi yang kuat dengan kekuatan konsentrasi itu, kita bisa pindah objek ke yang lain. Makanya ketika Anda berhasil dalam anapanasati dan Anda melatih meditasi yang lain, itu akan sangat mudah. Akan sangat mudah. Berganti-ganti objek dari 40 objek samatha ini akan sangat mudah Anda lakukan. Karena Anda sudah punya potensi yang kuat. Nah, ketika Anda sudah bisa berganti-ganti objek, artinya dengan modal konsentrasi yang kuat, Anda sudah siap untuk melihat berbagai macam objek. Karena Anda sudah punya pola untuk berganti-ganti objek. Ya. Nah, oke. Di situ satu hal. Ketika Anda nanti latih meta saja, ada 528 cara melatih meta. Untuk konsentrasi meta, 528 cara. Berarti Anda bisa melakukan variasi latihan konsentrasi sebanyak 528 cara. Lebih banyak lagi variasi Anda. Artinya Anda akan semakin mahir dalam konsentrasi, dalam melatih konsentrasi dengan berbagai macam objek, dengan berbeda-beda objek. Nah, di sini manfaatnya, kebiasaan ini akan kebentukan. Anda semakin mahir dan semakin terbiasa. Kebiasaan ini akan Anda bawa ketika Anda nanti melatih rupa kamatana. Anda akan melihat rupa kalapa yang sangat banyak dalam satu kesempatan bersamaan. Kalau Anda nggak punya konsentrasi yang kuat dan kebiasaan yang sudah dibentuk sebelumnya, meditator akan kewalahan di sini, akan kesusahan untuk mengadaptasi ini semua. Gitu, karena terlalu banyak. Contohnya rupa kalapa itu seperti Anda mungkin zamannya Ibu mungkin bisa ada TV yang renyek gitu. Nah, yang banyak dot, banyak titik-titiknya. Nah, itu rupa kalapa seperti itu. Itu mungkin titik yang di TV itu masih besar, rupa kalapa lebih kecil dari itu. Dan itu timbul muncul lenyap. Jadi cepat sekali gerakannya gitu. Dan Anda harus punya konsentrasi yang kuat untuk bisa melihat itu semua. Kalau kebiasaan dari awal tidak dibentuk, meditator akan kewalahan untuk melihat, nggak siap untuk melihat perubahan yang begitu cepat. Tapi begitu Anda punya konsentrasi yang baik dan Anda sudah melatih berbagai macam metode meditasi, akhirnya pikiran punya kebiasaan yang sudah kebentuk untuk melihat berbagai macam objek, terbiasa. Begitu menghadapi melihat fenomena rupa kalapa ini sendiri, pikiran hanya tinggal menyesuaikan sedikit kebiasaannya. Didukung oleh konsentrasi yang kuat, pikiran akan terbiasa untuk melihat fenomena itu semua muncul berlangsung padam dengan sangat cepat. Itu materi. Batin lebih halus lagi. Dan lebih banyak lagi variasinya. 89 cita, 52 cetasika Anda harus amati. Rupa hanya 28 jenis rupa. Nah, rupa hanya 28 jenis rupa. Cita Anda harus mengamati 89 cita dan 100 atau 121 cita dan 52 cetasika. Di sini. Dan itu akan kebawa terus. Kebiasaan ini akan habit Anda dari latihan samatha terus akan kebawa lagi sampai latihan nama rupa. Kebawa lagi. Nah, oke. Kebiasaan itu kalau Anda sudah terbiasa melihat biasa terlihat rupa itu lebih halus. Nama lebih halus lagi dari rupa. Gitu. Tapi Anda sudah punya modal untuk bisa mengamati nama dari konsentrasi yang Anda bentuk kebiasaan itu. Nah, akhirnya Anda bisa mengamati nama. Tinggal adjust sedikit aja gitu. Membiasakan hal yang baru sedikit karena Anda sudah punya potensinya. Nah, makanya latihan ini berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Latihan ini
saling support satu dengan yang lainnya. Nah, ini sistem yang dibentuk oleh Buddha. Seperti yang saya bilang tadi, sistematis. Meditasinya pun sistematis. Kalau Anda pelajari polanya Buddha, Anda selalu dengan sistematis, dengan pola. Gitu. Oke, berikutnya ketika Anda sudah berhasil dalam nama kamatana atau mengamati batin, Anda melihat berikutnya, ini kan mengamati rupa, nama dan rupa kehidupan sekarang. Kehidupan sekarang, yang sekarang ini. Nanti kita akan berusaha untuk melihat nama rupa kehidupan yang lampau dan juga kehidupan yang akan datang. Tapi kebiasaannya kan sudah ada, kita bisa hanya tinggal rubah, adjust sedikit kebiasaan itu untuk bisa melihat masa lampau. Ada caranya untuk bisa melihat masa yang akan datang. Nah, seperti itu. Nah, di sini dari situ mulai masuk dalam paticca samuppada. Nah, ketika Anda melihat sudah mengamati nama rupa, Anda sudah menembus kebenaran mulia yang pertama, dukkha sacca. Ketika Anda sudah mengetahui paticca samuppada, Anda sudah menembus kebenaran kedua yang kedua. Kebenaran mulia yang kedua yaitu dukkha samudaya sacca. Gitu. Nah, jadi balik lagi dari dasarnya. Kita komitmen sedari awal untuk memperkuat konsentrasi. Jadi apapun kondisinya, berusaha untuk terus dinafas untuk mengamati konsentrasi. Jauh ya Bu penjelasannya ya. Memang akan nyambung semua Ibu. Sampai tingkatan arahat pun akan nyambung semuanya. Makanya nggak bisa disepelekan ini. Ada orang nggak perlu belajar samatha, nggak perlu belajar konsentrasi. Dia sudah reject. Dia sudah punya mental block di sini. Padahal begitu pentingnya, begitu peran utama. Kalau bisa, ketika meditasi jalan, cari tempat yang sesuai untuk meditasi jalan nih Bu. Tempat yang rata dan nggak banyak gangguan. Nah, Anda mulailah meditasi jalan seperti itu. Ya, maksudnya disurvei dulu tempatnya. Oh, oke. Kalau nggak ada gangguan ya, Anda bisa langsung meditasi jalan. Kalau enggak ya Anda cari tempat yang cocok untuk itu. Makasih Pak. Iya Ibu ya. Ada lagi? Silakan. Iya. Saya mau nanya, kalau pertama-tama awal-awal tuh meditasi kita perenungan dulu Bante. Perenungan nilai-nilai bajik yang diajarin, sama perenungan pemahaman itu loh, kesabaran. Oke. Di situ dulu, baru kita masuk ke nafas gitu Bante. Bisa ya? Bisa seperti itu. Kadang memang ada beberapa orang yang merasa itu membantu untuk ketenangan, itu nggak ada masalah. Nah, kalau memang itu membantu Anda, silakan dilakukan untuk hanya beberapa saat saja gitu ya. Mungkin ya 5 menit lah, 5-10 menit ya untuk awal-awalnya. Nah, itu juga bisa seperti itu. Nah, setelah Anda pikirannya tenang, Anda siap, Anda balik lagi fokus ke nafas, menyadari nafas. Nggak ada masalah. Ya. Ya, ada lagi. Bante, ini sedikit di luar meditasi. Sharing dengan beberapa teman kan, kita kan layman, berumah tangga, punya istri, punya pasangan, punya anak. Jadi kita menghitung kapan kita bisa melepas mereka. Biasa kan kita menghitung dari umur berapa. Dan jadi pertanyaan kita biasa, kira-kira kalau misalnya kita benar-benar ke center ya, setelah melepas, dibutuhkan berapa lama Bante kira-kira? Paling cepat atau paling lambat untuk mencapai kesucian tingkat pertama? Kalau saya bilang pasti nanti mungkin banyak yang ngantri nih. Berapa lamanya kita nggak tahu. Saya nggak bisa pastikan.
karena itu cuma kapasitas seorang sama Buddha. Anda harus ketemu Buddha dulu untuk bisa pastikan itu. Tapi kita jangan berusaha untuk cepat atau bagaimana. Jalani saja prosesnya. Prosesnya sesuai dengan tahapannya gitu, sesuai dengan prosesnya. Ya kalau memang parami Anda kuat, ya Anda bisa dengan dalam jangka waktu tertentu gitu. Yang di sini yang diperlukan adalah terus berusaha sampai sejauh mana parami Anda, ya nanti dilihat bagaimana latihan Anda gitu. Tapi saya ada masukan gitu dari Biko yang lain, mungkin coba tes dulu 3 bulan. 3 bulan Anda akan bisa lihat parami Anda sejauh mana gitu. Anda bisa bertahan di center 3 bulan, terus juga mungkin dilihat perkembangan meditasi Anda bagaimana. Nah, Anda bisa analisa, Anda bisa selidiki, oh kira-kira masih oke nih ya, Anda tinggal lanjut lagi gitu. Seperti itu. Yang masalahnya kan masih ada pasangan dan anak itu, Bante, itu yang susahnya. Tuh, ingat yang muda-muda, susah melepas kalau udah punya pasangan. Ya, memang inilah kondisi yang, tapi bertahap pelan-pelan sesuai dengan kondisinya gitu. Bertahap Pak, hasilnya nggak bisa dipaksa. Kalau dipaksa pun nanti malah nggak enak gitu ya. Bertahap aja sebenarnya, pelan-pelan. Contohnya sebenarnya latihan melepas itu bisa dimulai dari sedikit-sedikit, bisa dibilang. Ya, contohnya ketika Anda berdana, Anda harus punya keinginan untuk melepas. Jadi bukan untuk mengharapkan apa-apa, hanya melepas apa yang dilepas, kekotoran batin, melepas kemelekatan Anda terhadap barang yang Anda punya. Itu pun melepas. Nah, kebiasaan ini pun harus dibentuk, gitu, ya. Bukan seperti ya pergi ke kelenteng, ya kan, dananya hasilnya apel sekilo, mintanya usahanya biar sukses gitu. Iya enggak, cuma goban sebenarnya. Maunya usahanya sukses. Gimana istilahnya? Nah, itu melepas itu pelan-pelan. Terus juga pelaksanaan sila juga harus dengan perenungan untuk melepas. Itu melepas metta, karuna. Sebenarnya ketika Anda menjalankan 8 sila, itu pun Anda sedang melepas, latihan melepas. Melepas kesenangan indria. Ketika Anda melaksanakan 8 sila. Ini penting. Anda yang latih 8 sila, wikala bojana, Anda nggak makan malam. Anda melepas kesenangan Anda untuk makan malam. Anda lepas saat itu kan. Ya. Terus juga tidak mendengarkan musik, tidak mendengarkan pertunjukan, tidak nyanyi, dan tidak menggunakan parfum, ya bunga-bunga, wangi-wangian. Saat itu pun Anda melepas keinginan untuk itu, sedang dilepas. Tidak tidur di tempat yang mewah dan tinggi, itu pun sedang melepas. Anda hanya tidur di tempat yang sederhana, itu pun praktek melepas sebenarnya. Anda tidak membunuh, tidak mencuri, itu pun praktek melepas keinginan untuk membunuh, keinginan untuk mencuri, dilepas keinginan itu. Menjalankan sila sebenarnya juga praktek melepas. Nah, di sini nekama parami. Jadi ya pelan-pelan Anda jalanin sila, berdana terus sampai akhirnya juga melepas ke kilesa Anda yang kasar-kasar, ego Anda yang kasar-kasar, kemarahan atau keserakahan Anda yang kasar-kasar dilepas, sampai akhirnya orang rumah Anda melihat perubahan Anda yang lebih baik. Akhirnya dia akan bertanya, gitu kan,
Nah, dia bertanya, dia melihat dan cari tahu kok bisa jadi baik, kenapa gitu kan. Oh, belajar Dhamma, akhirnya dia tertarik belajar Dhamma. Nah, ketika dia sudah tertarik belajar Dhamma, kesempatan buat Anda untuk bisa kasih masukan Dhamma, akhirnya dia bisa berkembang, akhirnya memang kebutuhan dia mengerti, ya mungkin bisa dilepas dengan baik-baik. Contohnya kayak Bante Mahakasapa dengan pasangannya. Mereka berdua sepakat untuk berpisah. Yang satu jadi bikuni, satu jadi biku. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi gempa saat itu. Alam mendukung mereka karena berpisah dengan pengertian benar. Mengerti memang ini harus dilakukan. Alam pun support, akhirnya terjadi gempa. Tapi gempanya gempa yang tidak merusak gitu. Fenomena alam mendukung. Seperti itu. Satu lagi Bante. Oke. Kalau ke center lebih baik kita mengambil jadi samanera atau tetap yogi aja. Tergantung niat Anda. Tergantung niat Anda, juga tergantung kesiapan Anda. Karena kan beberapa pendapat kan kalau samanera kita sila lebih tinggi ya. Oke. Jadi mungkin latihannya jadi lebih banyak hasil. Tapi kan kalau waktu kita menjadi samanera kan kita banyak perubahannya. Jadi harus pakai jubah, harus terbiasa jubah. Jadi ada plus minusnya. Iya, ada plus, makanya tergantung niat Anda dan juga tergantung kesiapan Anda. Ada orang yang niatnya kuat tapi nggak siap, jadi beban. Gitu. Malah jadi beban, malah prakteknya nggak tenang gitu di situ. Kalau Anda siap, ya nggak ada masalah. Kalau nggak siap, ya apa adanya aja itu. Yang penting Anda serius untuk praktis, itu aja poinnya. Gitu. Tapi yang lanjutan tadi lebih baik ikut samanera itu tuh jadi yogi aja gitu Bante. Saya juga mau sebentar lagi mau ikut Atasilani nih di Mendut. Nah saya kata teman bagusan meditasi retret aja gitu kan, lebih baik daripada ikut Atasilani gitu. Ada yang anjurin Ramani yang ini yang saya bilang masih mikir. Saya kan baru pertama yang di Mendut ini. Kemarin sih cuman di Wisma gitu, nggak terlalu itulah Atasilani kurang. Mungkin Anda lihat programnya ya. Lihat programnya itu apa. Kalau kecenderungan Anda meditasi, kalau ikut Atasilani yang saya tahu mereka sibuk belajar. Iya, mereka sibuk belajar. Iya, meditasinya sedikit. Gitu. Ya, tapi kalau Anda memang niatnya mupuk parami, ya silakan gitu. Silakan seperti itu. Ya mungkin kalau di retret itu Anda bisa jadi siale tapi ikut retret. Ya, itu pun sama Pak Bajita juga. Ikut siale, jadi siale tapi retret gitu, meditasi. Mungkin bisa kalau Anda serius ke sana gitu. Tergantung, kalau memang ada guru yang bisa tabis siale mungkin diizinkan kalau memungkinkan kondisinya. Iya. Nanti juga rambutnya tumbuh lagi, Bu. Tergantung. Bisa saja, bisa lama juga. Iya, bisa cepat juga, tergantung. Oke, ada lagi. Bante, mau tanya, idealnya itu kapan kita belajar meditasi selain Anapanasati, Bante? Apakah menunggu kita sampai jana dulu, baru ideal untuk belajar yang lain? Ataukah di tengah-tengah boleh mix gitu, Bante? Kalau yang kita punya istilahnya, diharapkan meditator akan diarahkan untuk
belajar anapanasati dulu atau meditasi 4 unsur. Meditasi 4 unsur. Di situ 2 pilihan, tapi lebih condong kita akan mengajarkan anapanasati dulu di sini, karena anapanasati ini meditasi yang paling mudah. Dalam artian objeknya kita bawa kemana-mana setiap hari, gitu. Tapi kalau meditasi yang lain, kita harus bikin objeknya, kita harus ciptakan objeknya, karena itu objek eksternal. Sedangkan anapanasati ini internal, objek yang ada di kita, gitu. Nah, kalau meditator belum punya konsentrasi yang baik, terus dia pakai objek eksternal, ini perlu ekstra, perlu kerja keras, gitu, untuk bisa menciptakan objek itu sendiri. Contohnya, oke lah, kayak kasina putih, dia harus membayangkan warna putih di depan wajahnya. Nah, kalau belum punya konsentrasi yang kuat, nggak mungkin dia bisa dengan lancar untuk bisa mempertahankan lingkaran putih di depan wajahnya itu dalam jangka waktu yang lama, gitu. Itu kendala berikutnya. Ataupun dia diarahkan untuk melihat lingkaran putih, bikin bulatan gitu dari karton warna putih atau kertas warna putih, terus dalam diameter mungkin 30 cm. Nah, terus ditempel di tembok atau bisa berdiri, dan kira-kira jaraknya kira-kira 1 meter dari kita, gitu. Terus kita bayangkan objek itu, kita lihat lingkaran putih itu dengan mata terbuka. Kita berusaha untuk mengingat lingkaran putih itu. Lalu kita berusaha untuk tutup mata. Berikutnya kita tutup mata dan kita harus melihat lingkaran putih itu sama seperti membuka mata ketika kita mata tertutup. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang nggak punya konsentrasi, rasanya sulit untuk bisa itu. Bisa pun mungkin sebentar, mungkin 5 menit dia udah misalnya berjuang keras, gitu. Seperti itu kendalanya. Itu satu. Terus ketika latihan metta bhavana, itu pun sama. Metta bhavana itu pun objeknya eksternal, membayangkan wajah orang yang kita hormati. Membayangkan loh. Kita harus mengingat, kita pernah melihat orang tersebut dan mengingatnya dengan wajah tersenyum. Nah, kalau nggak punya konsentrasi, sulit untuk bisa membayangkan itu. Nah, seperti itu. Makanya diarahkan untuk bisa hanya dengan meditasi anapanasati untuk awal-awal, untuk pemula itu akan sangat mudah, karena kita nggak perlu bikin objek lagi, gitu. Objeknya udah ada di sini. Tinggal kita mau rubah kebiasaan aja, yang tadinya nggak menyadari objek, nggak menyadari nafas, sekarang kita ganti untuk hanya terus menyadari nafas, gitu. Nah, untuk meditasi 4 unsur, ada beberapa orang yang memang kecenderungan unsurnya ini dominan, unsur di tubuhnya dominan, karena mungkin praktek masa lalunya, atau juga karena kebiasaan yang sekarangnya, gitu. Atau juga karena dia ada kendala dalam pernafasan. Nah, itu diarahkan untuk mengambil 4 unsur, meditasi 4 unsur, mengamati karakteristik dari 4 unsur. Jadi ada 12 karakteristik di sini yang harus dia amati, meditasi 4 unsur ini. Nah, itu juga bisa membantu. Tapi ujung-ujungnya nanti dia harus latih anapana lagi. Nah, ketika Anda sudah berhasil dalam latihan anapana, untuk ganti meditasi yang lain akan sangat mudah. Nah, ketika Anda sudah berhasil melakukan meditasi, semua meditasi objeknya, Anda akan bisa melihat Anda cocok di meditasi yang mana, objek yang mana, dari perbedaan kualitas konsentrasi Anda. Ketika Anda latih anapanasati, kualitasnya seperti ini. Ketika Anda melatih kasina putih, kualitasnya ternyata lebih terang, kualitasnya lebih baik. Ketika Anda latih kasina cahaya, ini cahayanya lebih terang, lebih baik. Berarti Anda cocok ke
kasihna cahaya ini. Nah, dengan begitu berarti kecenderungan Anda, arahkan kecenderungannya untuk latih dengan dasar anapanasati, Anda pakai kasihna cahaya. Nah, dengan begitu pakai kondisi ini untuk berlatih vipassana. Nah, di sini. Karena sesuatu yang kita senangi akan sangat membantu, memudahkan. Nah, nanti setelah Anda latihan semua, Anda baru tahu cocok yang mana. Gitu. Jadi saran saya tetap aja di anapanasati untuk terus fokus untuk membuat kebiasaan yang baik istilahnya gitu. Jangan menyerah istilahnya. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Silakan kok. Bante mau nanya, kan itu tadi tentang sada ya. Kan tiap orang kan rasa ingin tahunya beda-beda kan ya. Ada yang sampai aneh-aneh gitu mungkin ya. Itu kan pasti mempengaruhi. Nah itu gimana tuh ya gitu. Misalkan kan sekarang anak zaman sekarang kan sering nonton film ya. Pasti suka ada pertanyaan aneh-aneh kayak misalkan kehidupan. Kan dulu kan ceritanya sebelum Buddha Gautama kan ada Buddha berapa Buddha gitu ya. 27 Buddha. Itu apakah semuanya di bumi gitu apa gimana gitu. Nah itu kayak gitu tuh bagus apa enggak ya maksudnya rasa ingin tahu. Yang tanya gitu. Siapa? Anak Saya, Anda? Gitu. Suka ada pertanyaan begitu. Tanya suka penasaran begitu. Penasaran sendiri. Anda sendiri gitu. Iya. Oke. Sama yang kedua itu kan suka ada di cerita-cerita kan abis dengar khotbah zaman dulu tuh berubah jadi arahat gitu kan. Maksudnya mau nanya itu tuh yang begitu tuh dia tuh udah pasti langsung udah bisa meditasi yang udah sampai tingkat tinggi itu apa emang tiba-tiba berubah aja gitu? Inilah salah satu bentuk keraguan ini. Yang seperti saya bilang ya, kalau keyakinan yang nggak kuat, kita juga akan berpikir, orang akan berpikir Buddha ini benar atau enggak sih, dongeng atau enggak gitu kan. Nah di sini, tapi memang ada orang yang bisa dibilang mengesampingkan cerita-ceritanya ya hanya sebatas pengetahuan saja gitu kok. Ceritanya gitu. Cerita-cerita itu hanya sebatas warna-warninya dari Dhamma itu sendiri saja. Gitu. Karena dari cerita itu kita jangan melihat subjeknya, tapi pesan dari cerita itu yang harus kita ambil. Nah, misalnya oke lah, cerita Jataka. Misalnya Buddha jadi kera, terus Bodhisatta jadi kera saat itu. Terus ada yang lain. Nah, Bodhisatta dipukul sama pemburu, tapi tetap dia nggak ini nyelamatin pemburunya. Di sini poinnya, saya tetap membantu orang lain, tetap berbuat baik. Nah, nilai itu yang Anda harus ambil, bukan bener nggak Buddha jadi kera, tapi dipukul keranya malah nggak pergi, malah nggak gigit pemburunya gitu. Bisa tangkap ini saya. Jadi kita berusaha untuk melihat objektivitasnya, nilai pesan yang mau disampaikan, pesan-pesan yang mau disampaikan oleh Buddha, seperti itu. Bukan dari nilai subjektivitas, bukan dari jadi apa. Ini penting. Jadi kita akan melihat, ternyata Dhamma yang diajarkan Buddha mengarah untuk kita terus berbuat baik. Nah, ketika Anda pakai kata berbuat baik, Anda tarik garis lurus, semua yang Dhamma yang Buddha ajarkan akan konsisten di sini. Berbuat baik dalam segala kondisi. Di situ benang merahnya dapat jadinya. Nah, di situ untuk bisa kita mengerti akhirnya, ternyata pesan Buddha berbuat baik itu nggak main-main, dalam artian Buddha kasih contohnya. Cerita-cerita itu hanya sebatas contoh gitu untuk meyakinkan audiensnya. Tapi ketika memang audiensnya itu penuh dengan logika, Buddha akan memasukkan dhammanya itu sesuai dengan kapasitas audiensnya. Buddha akan menjelaskan langsung 4 kebenaran mulia di sini.
Buddha akan tusuk langsung ke intinya gitu. Buddha akan mengarah langsung ke intinya, langsung menjelaskan 4 kebenaran mulia. Seperti itu. Jadi mungkin sudah saatnya Anda untuk ya cerita-cerita itu Anda sebatas informasi saja, Anda pelajari 4 kebenaran mulia. Ke inti dari ajaran Buddha itu sendiri. Ini untuk menjaga sada Anda. Seperti itu. Ya. Karena kalau Anda lihat cerita, wah, Anda bisa sakit kepala. Kalau dengan cerita, benar atau enggak? Itu belum yang itu. Belum cerita-cerita yang lain. Seperti itu. Jadi saran saya, kalau memang seperti itu, langsung ke poinnya aja, intinya. Pelajari 4 kebenaran mulia. Dari situ Anda amati apa yang Buddha maksudkan di sini. Apa sih pesannya Buddha gitu. Nah, dari situ terus kembangkan. Nah, dengan begitu sada Anda akan semakin kuat. Ketika sada Anda sudah makin kuat, sudah kuat sekali, Anda bolehlah baru dengar-dengar cerita-cerita itu. Udah nggak bisa digoyang lagi. Gitu kok, ya. Apalagi kalau Anda bisa udah belajar, Anda tembus sendiri, Anda lihat sendiri, wah itu mantap. Anda buktikan sendiri gitu. Ini menarik. Ini challenge buat Anda. Tantangan buat Anda. Oke, ada lagi pertanyaan? Mungkin pertanyaan terakhir ya, last question kalau ada. Bante, saya mau tanya dong, yang mengenai ada pasada sada, ada orang-orang yang beragama Buddha, tetapi mereka tidak mempercayai Abhidhamma dan beberapa ajaran Buddha lainnya. Nah, itu karma apa yang bisa menyebabkan mereka seperti itu di kehidupan ini, Bante? Jangan sampai kita di kehidupan mendatang menjadi seperti itu juga, Bante. Untuk karma apanya saya juga kurang paham ininya ya, tapi pasti ada sesuatu kecenderungan dari masa lampaunya. Dan satu lagi karena kualitas sadanya yang nggak kuat terhadap Buddha itu sendiri. Masalahnya, kenapa orang nggak percaya? Kalau menurut pengamatan saya, karena mereka tuh belum tahu semua ajaran Buddha. Mereka langsung memberikan penilaian, gitu. Mereka nggak mempelajari keseluruhan Tipitaka. Mereka nggak mempelajari konektivitas hubungan satu bagian dengan bagian yang lain. Mereka hanya mempelajari sebagian saja, akhirnya dengan kepercayaan diri yang tinggi mereka menilai ini bukan ajaran Buddha. Itu satu faktor karena apa? Karena kesombongan. Karena mana yang tinggi. Karena ego. Gitu. Tapi kita lihat, kita analisa, kenapa saya berpikir seperti itu. Kita analisa, biku-biku hebat, terkenal, seperti Pao Siadou, Mahasi Siadou, Minggun Siadou, Janaka Biwamsa, yang Mandalay Siadou. Mereka scholar, mereka terpelajar dalam Tipitaka. Mereka semua menerima Abhidhamma, mereka bisa menerima kitab komentar. Karena apa? Karena mereka sudah mempelajari semua dan semua masih ada hubungan dan semua masih bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Dan mereka yang menolak rata-rata mereka yang baru belajar sedikit. Kalau yang pengamatan saya loh ya. Seperti itu. Coba deh. Apa Anda ragu kualitas Pao Siadou?
tentang pembelajaran Palinya gitu, Tipitakanya. Anda ragu dengan Mahasi Sayadaw, Anda ragu dengan Minggun Sayadaw, Tipitaka Dara, meragukan kualitasnya. Mereka biku-biku hebat dalam masanya gitu. Mereka percaya gitu. Nah, seperti itu. Satu hal mungkin karena kesombongan kalau menurut saya, karena ego mereka. Mereka akhirnya nggak percaya, atau juga karena ketidaktahuan mereka. Akhirnya mereka tidak bisa menerima Abhidhamma di sini. Seandainya di kehidupan ini kita tidak belajar Abhidhamma dengan sungguh-sungguh, apakah di kehidupan mendatang kita juga akan seperti itu, Bante? Itu akan kecenderungan akan ke bawah. Apapun kecenderungan itu akan kita bawa. Oke, seperti karakter. Oke, karakter yang kita punya ini adalah kecenderungan dari masa lampau. Sesuatu dilakukan pertama kali itu disebut perbuatan. Perbuatan dilakukan berkali-kali itu akan menjadi kebiasaan. Karena yang jadi kebiasaan itu akan menjadi kecenderungan. Kecenderungan yang kuat itu akan menjadi karakter. Pahami di sini. Akan menjadi karakter. Jadi ketika karakter Anda sekarang itu adalah kecenderungan dari masa lampau yang sangat kuat ke bawah, terus berkelanjutan. Tes, ya enggak? Bisa terima itu di sini. Karakter ke bawah. Nah, nanti Anda akan bisa lihat mungkin hubungannya nanti dari Paticca Samuppada kalau memang Anda punya kesempatan untuk bisa akan mengerti kecenderungan, karena Janaka Kama itu cuma satu kama, lalu ada upatambaka kama, kama pendorong, kama support, kama pendukung di sini, gitu. Itu kan akan mensupport ke sana, dan itu akan berlanjut ke kehidupan yang akan datang. Nah, seperti itu. Nah, makanya ketika Anda sekarang berlatih meditasi, itu pun sedang membentuk kebiasaan kuat untuk menjadi arahat. Iya. Jadi kebiasaan menjadi arahat pun itu harus dibentuk sebenarnya. Dengan cara apa? Sesuai dengan jalannya Buddha. Makanya orang bilang mindful, sati. Sati ini modal penting untuk jadi arahat. Mindful. Nah, kecenderungan ini harus dibentuk. Seperti itu. Penting sekali karena ini akan terus berkelanjutan. Ya kan? Menyadari sepenuhnya arahat itu kan menyadari sepenuhnya, berarti satinya udah sangat kuat. Akhirnya sampai kiriya. Berarti sudah sangat firm, sangat kuat. Sotapanna dibilang tidak akan mau melanggar sila, tidak akan mau, dia hanya menjaga silanya saja. Berarti pelaksanaan silanya sudah sangat kuat, 5 silanya. Makanya minimal kalau Anda mau jadi Sotapanna, 5 silanya jangan dilanggar, bikin kebiasaan itu. Kebiasaan yang terus diarahkan seperti itu. Pasti ketika kita melakukan sesuatu apapun akan ke bawah. Ketika sadar kita terhadap ajaran Buddha yang masih kurang, itu pun mungkin akan ke bawah ke kehidupan lampau kita, kehidupan masa depan kita. Ya, kalau sudah ada mental block di sini, tadinya mungkin kenal Dhamma, kehidupan kedepannya mungkin ya, mungkin jadi ya masuk agama lain, ya seperti itu. Mental, jadi terpisah. Nah, ada orang jenius, orang pintar, tapi bukan Buddhis. Nah, mungkin saja seperti itu. Ya enggak? Atau ya oke lah, bisa juga Buddhis ya di dekat lingkungannya ada di wihara, tapi dia malah nggak praktek Dhamma, malah orang dari luar yang datang ke sini untuk praktek Dhamma. Itu pun salah satu kecenderungan. Ya, bisa paham ya penjelasannya ya. Oke. Karena cukup menarik, Bante. Kaitannya sama praktek dalam kehidupan kita sehari-hari
dengan yang tadi Bante paparkan mengenai kebiasaan dan kecenderungan dari kehidupan lampau. Contohnya saya jadi ingat yang salah satu di Sutta, di mana Sang Buddha waktu membabarkan Dhamma ada beberapa muridnya yang mainan tanah, terus ada yang melihat ke langit. Nah, kebiasaan itu kan Sang Buddha ada kasih tahu bahwa mereka lahir kehidupan lampaunya sebagai cacing. Nah, beratus-ratus tahun katakanlah kalau dia terlahir jadi cacing terus kemudian dia terlahir jadi manusia, kebiasaan dari yang menjadi cacing terbawa jadi kehidupan di manusia. Terus aku nggak bisa bayangin itu seperti apa mengerikannya Bante ya. Nah, seperti itu dia korek-korek tanah. Lagi dengerin Dhamma Talk dia korek-korek tanah. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, pada saat katakanlah ketika seseorang yang kita nggak tahu, kita ngomong kosongnya aja, dia sebelumnya adalah kehidupan dari binatang yang lama sekali, kemudian dia terlahir jadi manusia, terus pada saat itu dia mungkin karma baiknya dia mengenal Dhamma, cuman karena hal-hal kebiasaan lampaunya ada yang membuat dia itu susah progresnya untuk belajar Dhamma. Nah, yang jadi pertanyaan saya untuk kehidupan yang sekarang, dalam kehidupan yang sekarang relativitasnya itu latihan seperti apa? Apakah yang harus sistem yang dipaksakan untuk mengetahui kapabilitas seseorang supaya dia bisa berprogres dan akhirnya yang dulunya jalannya jauh dari Dhamma untuk kembali ke jalan Dhamma harus setengah dipaksakan, ataukah kan kebanyakan sekarang banyak orang jangan dipaksakan, semampunya saja, nanti kalau nggak mampu ya sudah gitu Bante. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini, kita ini berlatih haruskah dipaksakan? Karena atau nanti dengan dipaksakan kan kita tahu apakah kemampuannya seperti ini, baru di situ kita baru tarik mundur, saya harus seperti ini speednya untuk latihan, ataukah belum dicoba, belum dipaksakan, terus baru dibayangin, wah ini bakal berat ini seperti ini. Nah, seperti itu apakah yang seperti apa Bante? Mental-mental yang mungkin teman-teman di sini bakal perlukan Bante. Terima kasih Bante. Seperti yang sudah saya katakan tadi, sada di sada bukan sada yang buta, bukan blind faith, tapi sada dengan pengertian benar. Pengertian benar di sini sangat menentukan. Pengertian benar. Maka kenapa samaditi itu yang pertama. Kita mengerti dulu apa yang akan kita lakukan. Dengan mengerti, maka Anda akan mengarahkan pikiran Anda menjadi pikiran benar. Karena pikiran Anda benar, maka tingkah laku Anda pun benar. Ucapan Anda benar, ya kan? Mata pencarian Anda benar, terus perbuatan Anda juga benar. Nah, di situ menentukan jadinya, berkesinambungan akhirnya, saling mendukung, saling mensupport. Pengertian benar sangat penting. Jadi kita harus mengerti dulu. Seperti Dhamma pun Anda harus pelajari dulu. Makanya Buddha menjelaskan pariyati, patipati, patiweda. 3 tahapan ini. Anda harus mengerti dulu Dhamma itu apa. Apa esensi dari Dhamma? Dhamma itu yang dibilang Dhamma adalah yang melepas keserakahan, melepas kebencian, melepas kebodohan batin. Kalau Anda paksa, itu apa namanya? Anda coba mungkin memaksakan keserakahan Anda. Apa timbulnya? Akan timbul kebencian. Apakah itu sejalan dengan Dhamma? Di sini yang harus kita pahami. Jadi memang harus dengan pengertian benar, semuanya akan berjalan dengan smooth. Jadi kenapa Buddha balik lagi yang cerita yang kemarin saya ceritakan di Buddha. Kalau Buddha sudah ajarkan, Buddha sudah buka, Buddha sudah terangkan, masih ada saja yang belum bisa mengerti, belum bisa melihat dan mengetahui kebenaran ini, apa yang saya bisa lakukan sama orang yang bodoh dan dungu itu?
Ya, makanya di sini Buddha menekankan nggak cuma metta, karuna ataupun mudita. Buddha juga mengajarkan UPK di sini. UPK. Ya. Kalau enggak, batin kita akan terus bergejolak. Batin kita akan terus penuh dengan kemelekatan. Kita mau bantu orang, tapi yang dibantunya nih nggak ngeh gitu kan, nggak mau dan nggak punya kapasitas untuk dibantu, belum tepat, belum matang. Gitu. Yang rugi adalah kita, gitu kan. UPK. Dan di satu kata yang lain lagi Buddha katakan ada kamasaka. Masing-masing orang punya kamanya sendiri, gitu. Ya enggak? Maka yang terbaik adalah kita berusaha untuk diri kita sendiri improve. Diri kita sendiri bisa membuktikan dhamma. Diri kita sendiri yang bisa mencicipi rasa dhamma. Dengan begitu, kita akan bisa membantu banyak orang. Minimal orang yang berbuat baik dengan kita akan mendapatkan manfaat. Benar enggak? Nah, minimal kita akan menginspirasi orang. Ya enggak? Untuk praktek dhamma. Karena oh dia sudah nyicipin rasanya, saya juga mau lah gitu kan. Terinspirasi kan. Dengan begitu kan, wah kalau orang udah begitu, dia sudah ngebuka, enak itu tinggal masuknya. Nggak perlu disuapin lagi itu sih, suruh makan sendiri aja gitu. Ya, ini dengan pengertian benar gitu, seperti itu. Jadi balik lagi, kita harus bijaksana dengan kondisi itu, tapi dengan pengertian benar itu akan lebih bermanfaat dibanding dipaksakan. Oke. Rasa cukup ya untuk hari ini. Kita berbagi jasa kepada Lima sila Bante. Lima sila ya. Nanti sama mungkin nanti kita mau okasa Bante. Oke. Yang mau ambil 5 sila silakan ya. Ikuti kata-kata saya dulu. Yang mau terus 8 sila silakan dilanjutkan sampai besok pagi. Yang mau ambil 5 sila ya setelah pulang ini silakan. Ahang Bante Tisaranena saha Pancasilam Dhammaya cami Anugahang katwa Silam deta Me Bante Dutiyampi Ahang Bante Tisaranena saha Pancasilam Dhammaya cami Anugahang katwa Silam deta Me Bante Tatiyampi Ahang Bante Tisaranena saha Pancasilam Dhammaya cami Anugahang katwa Silam deta Me Bante Yamahang wadami tang wadeta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami. Dutiyampi dhammam saranam gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Tisarana gamanam paripurnam. Panatipata weramani sikapadan samadhiyami. Adinadana weramani sikapadan samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikapadan samadhiyami. Musawada weramani sikapadan samadhiyami. Surameraya majapamadatana weramani sikapadan samadhiyami. Idame punyam asawakayam wahang hotu. Idame silam nippanasa pacayo hotu. Tisaranena saha pancasilan daman sadukang katwa apamadena sampadeta. Teman-teman, kita ODM udah hampir selesai. Kita membacakan Okasa. Okasa ini untuk permintaan maaf dari kita terhadap Bante, baik lewat pikiran, ucapan, atau perbuatan. Kita bersama-sama, saya bacakan, nanti ketika saya namaskara, ikuti namaskara, terakhir baru bareng-bareng ya. Okasa wandami Bante Suki hotu nibbana sapacayo hotu. Maya katang punyang samina anumodi tabang. Mereka nggak ikutin. Diwakilkan aja. Diwakilkan. Ulang-ulang. Maya katang punyang samina anumodi tabang. Sadu anumodami. Samina katang punyang mayang databang. Sadu anumoditabam. Sadu anumodami. Okasa dwarata yena katang sabang ajayang kamatame Bante. Kamami kami tabam. Sadu okasa kamami Bante. Suki hotu nibbana sapacayo hotu. Semoga selalu sehat dan berbahagia. Semoga bisa mencapai nibbana. Sadu. Oke. Sekarang kita sharing merit ya.
seperti kata-kata saya. Etawata ca amehi sambatam punya sampadam sabe dewa numodantu sabe buta numodantu sabe sata numodantu sabba sampati siddhya idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame punyam asawakaya wahang hotu idame punyam nibbanasa pacayo hotu mama punya bagam sabasatanam bajemi te sabe me sama punya bagam labantu sadu sadu sadu. Kita sama-sama mengucapkan Buddha Sasana Ciranti Tatu. Semoga Buddha Sasana bisa bertahan lama. Buddha Sasana Ciranti Tatu, Buddha Sasana Ciranti Tatu, Buddha Sasana Ciranti Tatu. Sadu sadu sadu.